Kata orang-orang sih HP ini tuh menarik karena baterainya yang awet doang. Emang iya? Yuk, kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Di tangan saya saat ini tuh adalah smartphone mid-range terbarunya Samsung yang baru aja dirilis sekitar 1 bulan yang lalu ya, yaitu Samsung Galaxy M54 5G. Smartphone yang membawa kapasitas baterai sebesar 6000 mAh ini dibanderol di awal perilisannya dengan harga 6,499 juta. Untuk varian RAM dan storage yang didapat adalah 8/256 GB. Kalau untuk opsi RAM dan storage-nya emang cuma tersedia satu pilihan aja ya. Tapi kalau untuk warna, kalian bisa pilih varian warna silvernya atau warna dark blue-nya kayak yang lagi kita bahas saat ini. Secara desain, jujur saya sebetulnya nggak banyak komplain ya guys sama desainnya Samsung Galaxy M54 5G ini. Ya walaupun secara looks dan feel-nya jujur emang nggak sepremium Samsung Galaxy A54 5G yang udah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Penyebab utamanya sih jelas karena material back-nya ini tuh masih berbahan plastik dan bagian frame-nya yang nggak dibuat flat alias dibuat sedikit melengkung kayak gini. Tapi jujur ya, desain frame yang dibuat sedikit melengkung begini tuh feel-nya jadi jauh lebih enak ya buat digenggam. Apalagi nih, semisal kalian itu adalah orang yang nggak suka atau terbiasa pakein casing ke HP-nya. Dan meskipun material body keseluruhan dari HP ini tuh masih berbahan plastik atau polikarbonat, tapi untuk build quality-nya masih berasa solid kok, dan feel-nya sama sekali nggak kasih kesan yang murahan. Di sisi atas smartphone-nya ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada satu buah slot SIM tray yang tipenya hybrid, dan di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, dan satu buah lubang mikrofon lagi yang sayangnya selain emang belum support stereo speaker ya guys, port untuk jack audio 3,5 mm-nya juga nggak tersedia ya di Samsung Galaxy M54 5G ini. Kalau soal layar, beruntungnya Samsung Galaxy M54 5G ini dibekali panel layar Super AMOLED Plus dengan lebar 6,7 inci dan udah support refresh rate layar tinggi hingga di 120 Hz. Yang bikin pengalaman entertainment saya selama pakai HP ini jadi berasa lebih puas aja gitu. Mau itu dipakai untuk nonton film di Netflix atau saat saya pakai untuk bermain game. Kualitas warna yang ditampilin juga bisa manjain mata ya, warnanya vivid, detail gambarnya juga kelihatan tajam. Ya khas panel layar Super AMOLED-nya Samsung lah. Buat dipakai di luar ruangan juga masih bisa kasih visualisasi gambar yang jelas ya. Tentu ini berkat fitur Vision Booster-nya yang bisa kasih tingkat kecerahan layar HP ini sampai di 1000 nits. Jadi cocok banget nih buat kamu yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan yang langsung berhadapan dengan terik matahari gitu. Nah, kalau dari segi performa, jujur chipset Exynos 1380-nya menurut saya udah cukup banget ya buat dipakai untuk nemenin aktivitas kita sehari-hari. Mau itu dipakai untuk penggunaan ringan kayak main sosmed atau balas pesan dari klien atau rekan kerja via WhatsApp atau email, ini sih udah berasa lancar tanpa ada kendala. Atau mau dipakai buat main game juga udah bisa banget ya guys. Ya, walaupun nggak tahu kenapa nih, feel-nya masih nggak senyaman Samsung Galaxy A54 5G yang juga pakai chipset yang sama yaitu Exynos 1380. Contohnya, waktu saya pakai main game Mobile Legends di settingan grafis ultra dengan frame rate-nya yang super, anehnya kalau saya set refresh rate layarnya di 120 Hz atau yang tinggi, untuk pengalaman bermainnya jadi berasa kurang nyaman ya, sebab selain seringkali terjadi frame drop dan stuttering, rata-rata FPS-nya hanya ada di 49 FPS aja. Berbeda kalau misalkan nih, saya set refresh rate layarnya di 60 Hz, selain pengalaman bermainnya berasa jauh lebih nyaman, rata-rata FPS-nya pun terbilang stabil di angka 58 FPS. Kalau buat mainin game PUBG Mobile, meskipun untuk pengalaman bermainnya terbilang udah cukup nyaman dengan giro hardware-nya yang nggak berasa delay, tapi untuk rata-rata FPS yang bisa kita dapat hanya sebatas 29 FPS aja ya. Yang mana hal ini tuh disebabkan karena settingan grafis yang tersedia hanya sebatas SD high atau yang smooth high-nya. Jujur ini agak disayangkan ya, sebab potensi terbaik dari performa chipsetnya ini tuh masih belum bisa optimal di game PUBG Mobile ini, yang notabene-nya adalah game yang nggak terlalu berat guys. Ya semoga aja lah ya di update software yang berikutnya HP ini tuh bisa dapetin optimalisasi software yang terbaiknya.
Nah lanjut kalau buat di game Genshin Impact nih, waktu saya mainin di settingan defaultnya yaitu lowest 30 fps, ini sih udah berasa playable banget ya, dengan rata-rata fps yang bisa kita dapetin adalah 28 fps. Jadi nih, kalau misalnya kalian emang suka mainin game berat yang satu ini, Samsung Galaxy M54 5G ini tuh masih bisa kasih pengalaman bermain yang cukup baik guys. Temperatur bodinya juga termasuk yang hangat aja ya, semisal kalian itu mau mainin game Genshin Impact ini mungkin selama 60 menit atau lebih. Next, saya mau infoin ke kalian nih, kalau soal software, Samsung Galaxy M54 5G ini tuh udah dipakein One UI 5.1 dengan basis Android 13 waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya. Karena buat sekarang HP ini tuh udah dapetin jatah update pertama untuk naik ke One UI 6.0 dengan basis Android 14-nya. Tentu sebetulnya kalau ngomongin soal software ya guys, Samsung itu udah nggak perlu kalian raguin lagi deh. Karena memang sampai saat ini, menurut pengalaman saya, Samsung masih menjadi brand smartphone terbaik dalam memberikan jaminan update softwarenya. Fitur-fitur yang dibawa juga ini lengkap ya, mulai dari fitur NFC, fitur ekspansi RAM virtual, fitur lap jendela mengambang yang bisa untuk semua aplikasi, dan fitur favorit saya nih dari Samsung yaitu Object Eraser yang udah tersedia secara native di aplikasi galeri bawaannya. So nih, buat kalian ya yang punya rencana atau emang kebiasaannya pakai smartphone dalam waktu yang lama, HP ini tuh jelas layak banget guys buat kalian beli. Kalau untuk urusan daya tahan baterai, ini jelas jadi yang terbaik di kelas harganya ya guys. Sebab selama kurang lebih sekitar 1 bulan saya pakai HP ini, untuk screen on time yang bisa saya dapetin bisa nyaris di angka 9 jam. Lihat aja nih, dari beberapa data yang udah saya ambil. Anyway, untuk yang paling kanan itu cuma dapat di 6 jam karena saya aktifin tethering hotspotnya ya, yang terhitung masih tergolong awet kalau mau dibandingin sama smartphone lain di range harga yang sama. Palingan sih kurangnya soal pengisian daya baterai 25 wattnya ya, yang mana untuk isi daya baterai HP ini dari 1% sampai penuh akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Ya semoga di tahun 2024 Samsung mau ya buat naikin level pengisian daya baterainya minimal ke 45 watt gitu, biar jadi lebih satset lagi untuk isi daya baterainya. Apalagi kalau harga smartphone-nya itu di atas 5 juta ya, udah wajib banget sih itu. Tapi ya semoga aja didengar ya sama orang Samsung yang nonton video ini. Oke, untuk yang terakhir tentu aja saya mau bahas soal kameranya guys. Dibekali setup triple kamera di belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utama 108 megapiksel with OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 32 megapiksel. Yang buat kualitasnya jujur ini sedikit lebih oke ya dari Samsung Galaxy A54 5G, terutama untuk ketajaman gambar dari setiap jepretan foto yang dihasilkan. Paling kan untuk karakter warnanya aja sih yang sedikit kelihatan beda dari A54 5G-nya, yang mana untuk karakter warna dari Samsung Galaxy M54 5G ini lebih ke arah warm, bukan yang cool kayak di A54 5G-nya. Sedangkan untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai aja sendiri ya lewat beberapa sampel video berikut ini. Ya, ini dia kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya yang saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Buat perekaman tertingginya bisa kalian pakai di resolusi 4K 30 fps, dan ada fitur stabilisasi tambahan atau IAS, cuman dia bisa aktifnya hanya di Full HD 30 fps saja. Nah, berhubung lensa kamera utamanya ini sudah ada OIS-nya, menurut kalian untuk stabilisasi gambarnya seperti apa guys? Waktu saya rekam di resolusi Full HD 60 fps ini, apakah terlihat smooth atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kalau secara tone warna dan dynamic range ini saya suka banget ya. Kalian bisa perhatikan sendiri, saya lihat di preview layarnya sini juga kelihatan oke banget. Langitnya kelihatan biru, tekstur awan juga masih jelas ya, kelihatan kayak gitu. Dan ya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah gimana untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya. Oke, kalau direkam di resolusi Full HD 30 fps seperti untuk hasilnya guys. Dan kalau saya bawa jalan, ini untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya belum saya aktifin ya. Menurut kalian apakah terlihat stabil atau enggak? Kalian juga bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jujur kalau secara dynamic range dan tone warna sih ya udah suka banget ya. Ini kelihatan luas dynamic range-nya, dan ya ini
bener-bener cakep lah kalau misalkan dibandingin juga sama Samsung Galaxy A54 5G yang udah pernah saya cobain. Ya, seperti ini untuk hasilnya guys. Nah, kalau direkam di resolusi Full HD 30 fps dengan fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif seperti ini guys. Nah, kalau di bawah jalan ya, menurut kalian dari ketiga sampel yang barusan saya kasih lihat ke kalian, mana yang lebih stabil dan lebih enak dilihat? Kalian bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Dan setelah ini bakal saya tunjukin ke kalian untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya. Nah, kalau untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya kayak gini guys, dan ini saya rekam di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Tersedia Full HD 60 fps dan juga ada Full HD 30 fps. Cuman untuk fitur stabilisasi gambar tambahan untuk lensa kamera depannya sayangnya nggak tersedia kayak di lensa kamera utamanya tadi. Dan buat stabilisasi gambarnya sendiri menurut kalian gimana? Apakah masih enak dilihat? Ya jelas ini kalau misalkan agak goncang-goncang gitu, ya ini wajar karena memang nggak ada fitur stabilisasi gambar OIS tambahannya ya kayak di lensa kamera utamanya tadi. Buat penangkapan audio mikrofonnya sendiri gimana? Apakah terdengar cukup jelas atau enggak? Kalian juga bisa bantu ya, tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, karena saya yakin banyak banget di antara kalian yang penasaran sama perekaman video di resolusi tertinggi 4K 30 fps ya buat lensa kamera utamanya. Jadi saya kasih nih buat kalian untuk sampel videonya. Untuk hasilnya seperti ini guys, apakah menurut kalian terlihat stabil atau enggak? Kalian bisa bantu ya untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah juga. Dan kalau secara dynamic range juga tone warna lagi-lagi ini udah nggak ada komplain ya dari saya. Karena menurut saya ini udah oke banget ya, walaupun secara jujur ini untuk warna langitnya agak sedikit aja di boost guys untuk warna birunya ya, karena harusnya nggak sebiru ini. Tapi ya overall kalau buat kalian yang suka sama warna-warna yang gonjreng kayak gitu dan masih cukup kelihatan natural, ini masih bisa diandelin buat kalian pakai untuk rekam video. Ya, jadi untuk kesimpulannya, sejujurnya guys, HP ini tuh masih bagus-bagus aja ya buat kalian beli. Selain karena emang hasil di peredaran foto dan perekaman videonya yang udah bisa diandelin buat konten, tentu soal jaminan update softwarenya yang panjang bikin kalian gak perlu khawatir lagi ya soal apakah smartphone itu bakalan tetap nyaman semisal kalian mau pakai dalam waktu yang cukup lama. Kalau untuk deal breakernya sendiri sih ya, palingan karena speakernya aja yang masih mono ya guys, kemudian belum support fitur fingerprint under display, dan soal pengisian daya baterainya yang ya lagi-lagi saya katakan ya ini tuh masih tergolong lambat ya, walaupun terhitungnya masih wajar aja sih karena baterai yang di bawah HP ini tuh sebesar 6000 mAh. Tapi ya saya cantumin dengan harapan nih ke depan Samsung itu mau upgrade pengisian daya 25 wattnya ke yang lebih tinggi, terutama untuk smartphone kelas mid-range ke atasnya. Sisanya sih ya masih oke-oke aja lah, apalagi nih ditambah untuk harga dari smartphone itu di beberapa marketplace udah ada yang bisa kasih harga sampai 500.000 lebih murah loh daripada kalau dibandingin sama harga di awal perilisannya. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja guys untuk video review kita soal Samsung Galaxy M54 5G nya ini. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.